Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Kali ini untuk yang latihan 2 HTML. Nah, pada latihan 2 HTML ini kita akan membahas mengenai script kodenya ya. Untuk latihan tabel latihan 2 ya, latihan 2 dari tabel. Nah, script kodenya itu adalah ini script kodenya ya. Jadi untuk latihan 2 ini sama ya, sama kayak yang kemarin di latihan 1 itu. Yang latihan 1 nah, kita langsung saja ya, langsung ke script praktek script kodenya. Jadi ini tinggal dilihat saja ya, yang latihan 2 ini gambarnya kan seperti ini ya. Itu berarti terdiri dari berapa baris. Jadi ini yang latihan 2. Kita langsung ke kode saja ya. Jadi ini kan baris yang pertama. Baris pertama itu berarti ini 1 2 3 4 5. Ada 5 ya, 5 baris. 5. Nah, ini termasuk tabel di dalam tabel ya, karena ini kan bordernya itu masih sama, ini berwarna biru muda. Tapi ini di dalamnya itu ada tabel lagi, itu di pinggirannya kan terlihat masih biru muda. Ini garisnya saja ada 2 ya, garis, tapi hanya ini ada 2. Berarti ini tabel di dalam tabel. Jadi ini termasuk satu baris saja. Ini dari sini ke sini itu satu baris saja ini, karena ini bordernya kan udah double ya. Ini warnanya kan biru ini, walaupun cuma sedikit kelihatan dikit aja warnanya biru. Berarti ini cuma satu baris saja. Berarti ada 1 2 3 4 5, ini baris ke-5 sampai sini 5. Nah, ini yang terakhir itu baris ke-6. Jadi kita bikin TR-nya itu ada 6. Kita udah buat 6 ya. Kita udah buat 6. Nah, kita tinggal lihat saja ini di dalam TR itu kita ada pakai color ya, kita copy aja ini. Nah, ini kan angka, jadi kita copy aja pakai color. Nih ya, ini berarti pakainya hexa ya, pakai hexa. Ini berarti pakainya hexa. Kalau hexa itu warna itu kan ada 2, yang warna menggunakan nama by name gitu ya, by name misalnya red atau blue atau mungkin tomato juga bisa, atau lime juga bisa ya. Nah, ini yang by name ya. Nah, kalau yang by hexa itu ya yang tanda pagar, terus nanti di belakangnya itu 6 buah perpaduan antara angka dan huruf, atau angka saja bisa, atau huruf saja juga bisa. Jadi yang penting totalnya itu ada 6 ya. Misalnya perpaduan angka dan huruf, misalnya ya kayak ini tadi yang perpaduan angka dan huruf.
di belakang ini ya, di belakang tanda pagar ini ya. Jadi kalau pakai tanda pagar terus di belakangnya perpaduan angka dan huruf itu berarti pakainya heksa ya, bukan yang name tadi. Nah ini angka, ada angka 7 itu angka 50, angka kemudian F itu huruf ya, huruf F. Nah ini perpaduan angka dan huruf. Ini kalau heksa tuh seperti itu ya, terserah kita mau seberapa angkanya, mau ada berapa, hurufnya mau ada berapa. Misalnya ini hurufnya ada 3, angkanya ada 3, atau bisa saja mungkin hurufnya itu hurufnya 4, angkanya 2, bisa saja. Jadi pokoknya perpaduan antara angka dan huruf, atau huruf semua atau angka semua, tapi sebanyak 6 digit ya, 6 digit. Nah ini menggunakan angka dan huruf. Coba ya kita refresh ya, yang latihan 2 ini kita buka ya, latihan 2. Tapi kalau masih terlihat kolomnya itu belum kelihatan, kalau cuma bikin TR nya itu belum kelihatan, harus bikin 1 buah kolom supaya kelihatan background colornya. Jadi ini kan udah dikasih, ini harusnya kan sesuai dengan warna ini, tapi karena belum dibikin kolom nanti nggak terlihat. Ini sambil menunggu ya. Jadi ini untuk yang latihan 2 itu yang baris pertama itu sama ya kayak yang kemarin, kayak yang latihan 1 ini sama bentuknya itu pakai float ya, float image, gambar dulu baru kata-kata. Nah ini nggak ada yang ada tulisannya, makanya itu kita coba bikin, makanya nggak ada warnanya ini ya karena belum ada kolomnya. Kita coba bikin 1 buah kolom, terus kita kasih ini di dalamnya, misalnya kita ngarang aja dulu, nah yang penting kelihatan warnanya. Nah itu udah kelihatan ya, itu warnanya seperti itu. Kalau misalnya ingin huruf semua ya berarti misalnya kayak F bisa juga ya, F. Nah kita refresh ya, ini kayak gini juga bisa huruf semua. Ini berarti warnanya putih ya, kalau putih itu F. Nah kalau yang 0000 apa ya, ini berarti angka semua ya, angka. Nah sekarang kita save. Nah itu jadinya hitam, kalau 006 kali itu hitam. Jadi seperti itu ya, kalau ingin menggunakan warna tinggal dicoba-coba saja. Misalnya ini saya nyoba aja ya, misalnya saya mencoba seadanya, yang penting ada 6 ya, 6 ada 6, 1, 2, 3 kurang 1 berarti misalnya 8, 1, 2, 3. Coba ya kita save. Ini saya ngarang aja ini, yang penting 6 ya, 6 digit. Nah itu ya, kalau misalnya angka semua coba ya, angka semua kita coba-coba aja, nanti coba-coba sendiri saja pengen warnanya tuh yang seperti apa, jadinya seperti itu. Kalau ini angka semua juga bisa, kalau misalnya huruf semua juga bisa. Save. Coba ya kita refresh. Nah itu ya kayak gitu ya jadinya ya. Nah ya nanti tinggal dicoba-coba sendiri ya. Itu mengenai angka menggunakan heksa ya, mengenai warna menggunakan heksa, mengenai warna ya menggunakan heksa. Oke sekarang kita lanjut ya, ini dan ini udah dibikin ada 6, ini berarti TD-nya itu masing-masing cuma 1 ya, TD-nya itu cuma 1. Jadi ini kan ini tuh cuma 1 saja, 1 kolom, karena ini kan memang 1 saja ya. Kalau misalnya kita bikin ada
walaupun sepanjang ini itu cuma satu saja, ikutan si pemilihan itu kayak gitu. Kita coba ya dulu ya, coba yang latihan 2. Jadi ini mulainya dari yang paling itu dulu ya, yang paling di dalamnya dulu. Setelah dede berarti apa, ada paragraf. Nah kita bikin paragraf ini, paragraf. Kemudian setelah paragraf ada image nya, kita copy aja image nya sampai sini. Nah udah ada board, jangan lupa langsung ditutup saja biar nggak lupa. Board ditutup dengan board. Berarti di dalamnya board itu ada apa? Dalamnya board ada font ya, ada font. Ini kan sampai sini ya, berarti ada font sampai sini ya. Nah supaya cepat ini copy aja sampai sini, yang penting sampai penutupnya board. Ini kita copy sampai penutupnya board ya. Nah ini udah, berarti kita udah sampai sini penutupnya board. Berarti ini udah lah, kita kasih PR. Kita bawah lagi, setelah PR ada apa ini di sini? Ada I ya, italic. Kita bikin ya italic. Jangan lupa langsung penutupnya. Nah di dalam italic ini ada apa? Italic di dalamnya ada font. Kemudian di dalam lagi ada board. Nah kita satu-satu dulu ya. Ini cara nulisnya itu font ditutup dengan font dulu. Kita tulis dulu yang paling luar dulu, tak yang paling luar. Bisa juga ditulis tulisannya dulu juga bisa, terserah ya, bebas saja deh sebetulnya. Ini taknya dulu juga nggak apa-apa, color sama dengan ya. Nah di dalam font itu ada apa ya? Dalam font ada tag lagi enggak di dalam font? Ternyata masih ada bold lagi ya. Kita tulis langsung sama penutupnya, nanti di dalamnya baru kita tulis kata-katanya apa gitu, kata-katanya. Hanya pusat penjualan ini. Ini udah ya, sampai sini udah, berarti ini udah sampai di sini. Ini tadi yang sampai italic, kemudian setelah italic ada apa lagi? Penutup italic ada penutup P ya, penutup P sini. Berarti ini udah ditutup ya sampai sini ya. Ini udah sampai sini, ini udah ditutup. Ini kan ini sampai sini ya. Lah setelah itu ini kok nggak ada lah, berarti ini harusnya ada di sini, karena ini kan udah ditutup tapi nggak ada tag P pembuka. Ini harusnya. Nah kita kasih tag pembuka P ya, P sini ya, di sini. Udah, sekarang kita masuk ke dalam paragrafnya, itu isinya apa saja. Ternyata dalam paragraf itu ada tag lagi enggak ada, langsung kata-kata ya, langsung copy aja ini sampai sini. Ternyata setelah sampai sini ada tag PR ya, kita tulis. Ini udah berarti tag PR. Terus ada kata-kata website www,
tusnya ya, tusnya udah ditutup dengan tak P, kemudian tutup dengan tak D, TD berarti udah selesai. Sekarang kita lanjut ke tari yang kedua. Tari yang kedua ini sama ya, satu kolom. Kita save dulu, kita lihat dulu ya di sini perubahannya. Nah itu udah ya, udah. Nah ini kenapa kok warnanya jadi hijau? Tulisannya juga tidak besar ya, berarti saya belum full ya, belum full. Ini ada yang kurang, latihan 2. Apa ya, ini saya refresh dulu ya yang ini. Benar ya, berarti ada yang kurang ya. Di sini harusnya ada kata-kata football, ini saya ini saya masih ada yang terlupa. Ini IMG, setelah IMG board. Ini saya belum ya yang fontnya ini ya, font. Ini warnanya udah bener apa belum nih, background colornya? Ini pagarnya ada 2, pantas. Nah ini udah ya, coba ya saya refresh lagi. Nah itu ya udah. Nah sekarang ke yang baris kedua lah. Ini tinggal kita copy aja, kan udah dicontohkan ya. Ini tadinya nggak usah, nanti double. Ini nggak usah. Nah kita refresh. Nah itu udah, itu udah. Kemudian yang berikutnya baris ke ini ya, interpretasi. Kemudian nah ini yang ini ya. Nah ini supaya apa, untuk ini kita lihat dulu ya. Ini kan tadi udah ya, udah. Kita lihat dulu, kita refresh. Nah itu nomor kwitansinya udah di situ ya, ini sudah sesuai. Nah kemudian untuk yang ini baris yang berapa ini, 1, 2 nya, ini baris yang keempat ya, baris yang keempat. Nah untuk baris yang keempat itu menggunakan tabel, di dalam tabel ya, tapi bordernya itu kita hilangkan. Jadi ini sebenarnya menggunakan layout, membuat layout menggunakan tabel. Jadi sebuah trik yang membuat layout dengan tabel. Jadi bordernya kita hapus seperti ini ya. Di sini ya kita lihat ya, sini karena setelah TD itu ada tabel ya, tabel di dalam tabel nih ya, tabel. Nah tabel di dalam tabel. Nah ini cuma untuk apa caranya ya, supaya biar ini rata ke sini, apa ininya ke sini, kita akalin saja biar ini sebenarnya kan satu baris ya, satu baris ke sini, satu baris ini satu TD lah. Ini kita akalin saja supaya ini ke kanan itu kita tinggal pakai spasi saja, spasi kayak gini sebanyak yang jarak ini yang kita inginkan, jarak
jarak ke kanannya itu rata kanannya yang sebanyak yang kita inginkan. Jadi ini sebenarnya itu tabel, di dalam tabel ini sebenarnya satu tabel sampai sini itu satu tabel. Nah ini sebenarnya ini sini sampai sini itu TD ya, satu baris lah, satu baris intinya, satu baris yang nama Adi sampai kasir lah. Kemudian di sini yang telepon itu baris yang kedua lah, yang baris yang di sini, yang kolom yang keduanya itu kita kosongin kolom yang, karena ini kosong ya. Nah ini yang alamat ini baris yang ketiga sampai sini itu baris yang ketiga. Karena ini merupakan satu buah kolom, kita akalin pakai spasi saja. Jadi caranya sederhana saja seperti itu. Yang penting tampilannya di luar itu kasirnya di pinggir sini, namanya di pinggir sini, menyesuaikan, kita kali saja. Ini masih dalam satu baris ya, masih dalam satu baris. Nah kita kalin saja seperti ini, pakai kolom-kolom dengan spasi yang banyak gitu, biar ininya tuh geser ke sini, kasirnya tuh geser ke sini. Misalnya untuk baris yang kedua, yang yang berupa telepon kan memang nggak ada, cuma satu kolom. Ini cuma ada satu aja, ini cuma yang di sini tuh nggak ada, yang di kanan ini nggak ada yang alien right, ini cuma satu saja lah. Nah ini ada ini yang ke sininya tuh ada Tommy. Nah kita akalin saja pakai spasi, jadi seperti itu aja, sederhana saja caranya. Karena ini kan masih balanya itu masih pemula ya, masih yang manual lah, membuat desain yang manual kan, masih ditulis satu-satu ya, masih kayak Allen Wright itu semua harus ditulis di sini. Kalau ininya nggak ditulis nanti nggak muncul. Jadi ini masih manual, ditulis satu persatu ya, masih dasar banget, maksudnya masih pemula, jadi masih pakai spasi kayak gini. Nanti kalau udah pakai CSS itu nanti kita nggak ditulis satu-satu seperti ini ya. Ini untuk melangkah ke CSS itu memang harus paham yang manual dulu, yang ditulis satu-satu, biar nanti untuk pemahaman CSS-nya itu mudah, CSS-nya. Jadi harus tahu dulu juga ini cara membuat, biar kalau secara manual, secara dari awalnya dulu, harus tahu cara dari awalnya dulu. Nah kalau kita lanjut ya, yang tadi ya, yang ini ya, yang spasi dari tabel, di dalam tabel, berarti kita bikin TD, di dalam TD itu ada tabel di dalam tabel. Nah ini tabel di dalam tabel. Setelah itu kita bikin TR nya berarti ada 3 ya, TR nya 1, 2, ini kan TR nya kan ada 3 ya. Ini TR, ini merupakan baris yang pertama ini sampai kasir, ini koma, ini baris yang pertama. Nah baris yang kedua itu berupa telepon, sedangkan yang di sini itu kosong. Nah kemudian ini baris yang ketiga, ini alamat sampai Tommy R ya, itu alamat baris ketiga. Berarti kita bikin TR nya itu 3 kali. Kemudian TD yang pertama itu ini ya, berupa kolom pertama itu berupa judul. Nah ini kan judul ya, judul, nama, telepon, alamat, ini alamat pelanggan ya maksudnya. Nah dengan ini tuh kasir. Nah ini karena karena ini kan bayarnya ceritanya itu cash ya, jadi nggak ada kreditan, jadi
pasirnya itu langsung di sini saja, nggak perlu yang di bawah sini pakai tanda tangan, ibaratnya pakai stempel dan sebagainya. Itu karena ini cash ya, jadi nggak perlu ada nomor rekening dan sebagainya, karena langsung dibayar ya, maksudnya tunai, langsung dibayar di tempat. Nah ini menggunakan, ini berarti kolom pertama ya, ini kolom pertama dari baris pertama itu berupa TH, menggunakan TH ini juga sama-sama masing-masing kolom masing-masing kolom pertama di masing-masing baris itu menggunakan TH semua. Berarti kita tulis TH ya, TH. Ini kita copy saja ya, sama. Ada nama ya, nama telepon, mana ada alamat ya, alamat. Nah di baris yang kedua itu berupa kolom biasa, yaitu nama pembelinya itu ya, nama pembelinya. Nah ada alamat telepon pembelinya, isiannya ibaratnya. Namanya itu Adi tadi ya, namanya Adi. Nah untuk nomor teleponnya kita copy saja, karena nomor telepon agak nomor copy aja. Dan ada alamat, untuk mempersingkat kita copy aja ya, alamat Jalan Damai, Jakarta Utara. Kita save, kita lihat dulu ya di sini seperti apa tampilannya. Seperti ini, warnanya belum ya, warnanya backgroundnya, tabelnya ini punya background tabel. Di TR-nya di TR, di garisnya ini, di garisnya langsung, berarti bukan di tabelnya tapi di garisnya sini, di paling luar sendiri, ke color. Oke, sekarang kita refresh ya. Nah itu udah berubah ya lah. Sekarang kita membuat yang ini ya, yang ada di paling kanan sendiri, yang kasir ini ya, kasir koma atau mir itu ya, kita bikin TD kolom lagi. Coba ya, kalau kita misalnya kita bikin satu aja, satu. Terus di sini kita bikin kasir itu, kasir koma. Kita save, kita refresh yang ini ya, refresh. Itu kasirnya tuh jadinya di situ ya, kasirnya tuh di situ. Jadi ini membuat satu buah kolomnya itu sebanyak ini ya, garis ini ya, batasnya. Ibaratnya ini kan kalau misalnya di border, kita kasih border, kita kasih coba ya, border 1. Kita refresh ya, refresh. Nah itu kan sebenarnya begini ya, benarnya itu seperti ini. Kita kan kasih TD satu kali, tapi itu isinya spasi. Nah spasi itu sebanyak ini untuk per satu kolom gitu ya, untuk per satu kolom. Nah kita bikin supaya kasirnya itu nyampe ke sini gitu, berapa kolom yang diperlukan ya. Kita tinggal copy saja ini TD nya. Kalau misalnya TD nya ada 2, coba
Nah, save, kita refresh. Nah, ini masih ke sini ya, masih belum ke sini, berarti masih kurang banyak. Berarti kira-kira ada berapa TD yang harus diperlukan. Nah, untuk mempercepat ya kita copy aja, kan udah 2 tadi. Nah, kita copy aja sampai sini. Kita copy paste saja. Save. Dan kita refresh. Nah, ini udah ke samping ya. Ini udah ke samping, tapi kenapa masih belum ke samping? Nanti kalau udah selesai nanti baru tahu. Nah, nanti kita coba ini ya, di copy aja dulu ya semuanya ya. Yang ini kolom yang kedua, yang telepon di bawah telepon ini kan kosong. Nah, yang alamat nih, alamat kita copy sampai sini aja dulu. Ini. Nah, berarti ini yang 3 ini belum ya, yang 3 terakhir. Alamat. Save. Jangan lupa save ya. Baru di refresh. Nah, itu alamat kita tulis dulu ya, yang terakhir itu kita tulis tulisan Tommy R nya kita tulis. Ini copy aja lah. Save, refresh. Nah, itu baru sampai situ ya. Nah, sekarang berarti ini yang kasir juga harusnya bold juga, ini tebal, ini harusnya ini copy aja ya supaya sama. Harusnya ini tebal juga, rata kanan juga. F, kemudian refresh. Nah, udah tebal, berhuruf tebal. Nah, tadi itu kurang yang 3 ya, 3 baris terakhir dari kolomnya, kurang 3 kolom ibaratnya. Ini kan kolom ke 1, 2, 3, kurang 3 kolom. Kita copy ya, kita copy. Nah, kita copy sampai sini aja dulu, masih kurang atau enggak. 2 dulu, 2 kolom dulu, copy 2 kolom. Bentar dulu, copy 2 kolom ya, 2 kolom. Kita copy 2 kolom. Ini ada berapa kolom sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 TD ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini baru 10 ini. Kita save aja dulu ya, kita lihat di sini. Itu masih kurang sedikit lagi. Nah, ini kasihnya tuh jadi ke sini nih. Jadi kalau tabel itu menyesuaikan banyaknya baris yang paling panjang itu nanti ke sini. Ini kan karena tadi kan yang paling panjang kan belum diisi, yang alamat ini tadi kolomnya itu belum diisi, jadi masih ada ke sini. Nah, kalau tabel itu seperti itu ya, menyesuaikan kolom yang paling panjang. Ini juga sama, ini sebenarnya 1 kolom saja, tapi karena di atasnya itu udah isinya itu panjang banget, jadi ini ikut memanjang ke sini, jadi menyesuaikan panjangnya. Baris yang paling panjang itu di mana itu, kalau di terakhir sendiri yang paling panjang, nanti yang atasnya itu pasti ikut memanjang sepanjang baris yang paling panjang itu sendiri. Seperti itu ya, kalau tabel itu panjangnya itu ikut menyesuaikan. Walaupun ini isinya sebenarnya cuma 1 kolom, tapi ini jadi menyesuaikan kayak ini kasir kan tadi kan di sini terlalu ke sini, tapi padahal ini kan kolomnya sama ya, kolomnya itu jumlah kolomnya sama, ini
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kan ya, sama ya. 1, kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ada 11 ya, berarti ini masih kurang berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kurang yang paling terakhir sendiri yang ini. Jadi nanti pasti menyesuaikan ke yang paling panjang. Alamat kan paling panjang, alamat itu kolomnya paling panjang, di kolom yang pertama itu paling panjang. Nih alamat kan kolom pertama itu sampai sini kan paling panjang lah, makanya ini kan walaupun ini kelihatannya kosong banget tapi kan menyesuaikan alamatnya yang paling panjang, sama kayak ini ya, kasir ini jadi menyesuaikan sama ini yang paling panjang itu alamat. Akhirnya jadi menyesuaikan ikut ke itu ya, ikut memanjang sesuai dengan baris yang paling panjang. Baris yang paling panjang kan isian alamat, ini alamat itu paling panjang ya, jadi menyesuaikan paling panjang. Kita save, tadi udah di save atau belum tadi? Ini udah di save dan kita refresh. Yang ini di refresh ya, di refresh. Yang ini di refresh ya. Dan ini masih kurang satu lagi ya, kurang 1. Kita bikin 1 lagi ya, 1 kali lagi nih ya. Oh ini karena ini hilang ini, nah kayak gini. Enggak, ini sama ya, sama berarti ya kayak gitu tadi ya. Save, refresh. Nah itu ya, itu. Nah kita bordernya tinggal kita hilangin aja bordernya. Itu triknya ya, salah satu triknya. Layout tabel, bordernya kita hilangkan. Nah itu tinggal bordernya dihilangin aja, jadinya kan sama ya, seperti itu. Nah sekarang yang baris, ini baris yang keempat udah, sekarang baris yang kelima. Ini udah ya, ini udah sampai sini, berarti ini 1 baris yang keempat. Nah baris yang kelima, ini baris yang kelima itu sepanjang ini ya. Nah tabel di dalam tabel juga ya, tabel di dalam tabel. Ini baris yang kelima. Nah, kita bikin tabel ya, tabel di dalam kolom. Nah kolomnya ini ada berapa ya? Kolomnya sama, ada 1 kan sepanjang ini. Tadi kan di sini tepiannya itu di sini, di sini di tepiannya itu kan cuma 1 ya, 1. Ya, berarti kita bikin 1 aja, 1 kolom, 1 TD. Ini 1 TD aja, seperti itu. Ini bawah sini ya, TD. Di dalam TD adalah ada sebuah tabel. Di dalam tabel ini kita refresh, masih belum kelihatan ya karena kita TD nya itu cuma tabel belum ada isiannya. TR ya kalau nggak salah, TR. Kita lihat ya,
Nah, di dalam tabel TR-nya itu ada berapa. Baris pertama itu berupa judul. Nah, ini ya. Jadi kita lihat di sini ya, di gambarnya sini ya, gambarnya ini kan udah ini dulu aja ya, ini dulu, ini jenis pembayaran tunai atau cash, ini kan satu garis di luar, berarti ini berarti tabel ya, tabel bagi colornya dulu, bagi colornya 100. Dah, ini di copy aja, apa-apa. Berarti ini tabelnya ada 2 ya, ini udah di dalam kolom tabel, terus nanti di dalam tabel ada tabel lagi, tabelnya itu ada 3 ini tabelnya. Ini bikin yang ini dulu ya, TR yang ini ya, TR yang ini untuk jenis pembayaran, ini ada HR ya, berarti ini ada 1, 2, 3, berarti ini ada ini TR yang pertama itu berupa ini ya, tulisan jenis pembayaran. Nah, TR yang kedua berupa isian KL, TR yang ketiga itulah, TR yang ketiga ini berupa tabel lagi, tabel di dalam tabel produk ini ya, sampai sini nih. Nah, kita bikin TR dulu ya, 3 kali TR nya. Jadi kita lihat aja ya, kita copy aja ini ya, untuk ini ya, biar cepet aja kan. Kemarin kan yang ini untuk satu-satu ada island light dan sebagainya kan, tuh kemarin udah di yang latihan 1 tabel itu kan udah ditulis satu-satu, jadi ini di copy aja, kita save, kita lihat satu persatu aja dulu ya, kita save, dan ini yang ini latihan 2 kita refresh. Nah, itu deh. Nah, ini untuk yang baris pertama. Sekarang yang baris kedua itu hanya berupa HR, menambahkan HR, berarti tinggal kayak gini aja, tambahkan aja di dalamnya HR, save, refresh. Nah, ini HR-nya udah, berarti ini yang baris kedua. Sekarang baris yang ketiga, baris TR yang ketiga itu berupa tabel di dalam tabel, berarti kita tambahkan lagi kolomnya dengan TD. Kalau ini kan ibaratnya kita ingin bold, jadinya pakainya TH aja, TD. Nah, dalamnya tabel. Nah, kita lihat nih ada berapa baris nih, tabel ini ada berapa baris. Nah, ini di sini, lihat di sini. Ini baris pertama berupa judul ya, baris pertama, baris kedua, kemudian baris ketiga, nomor 2 itu baris ketiga, nomor 3 baris keempat, nah nomor 4 baris kelima, berarti ada 5 baris. Kita bikin TR-nya itu 5 baris. Nah, ini copy aja ya. Dua, 3, 4 kurang kelebihan 1. Nah, itu ya. Di dalam baris pertama itu berupa judul ya, judul ada nomor, ada ini ya, ada ini ya, nomor, kode produk sampai produk ya. Berarti ini ada berapa, ini ada berapa kolom nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ya. Ini menggunakannya TH ya, TH ini kan header, jadi pakainya TH 8 kali karena ada 8 kolom.
sedangkan ini TD ya, yang ini tuh TD. Sama juga 8 kali. Berarti ini juga sama, ini semua TD semua yang ke bawah kecuali baris yang pertama. Copy aja. Nah udah itu ya. Nah sekarang udah TH ini tuh kita TH pertama itu no titik, nomor maksudnya. Kemudian kode produk. Kemudian nama produk, jumlah, harga. Setelah harga, ukuran, tanggal bayar produk. Nah ini masih seperti ini ya, karena isiannya belum diisi. Nanti kalau isiannya udah diisi nanti pasti melebar ke sini sepanjang isian yang kita isi. Ininya, ini kolom-kolomnya ini kan belum kita isi, jadi ini masih belum memakan tempat, masih datanya belum kita isi sih di data ininya, jadi ini masih belum memakan banyak tempat ya. Jadi kalau tabel kan seperti itu ya, menyesuaikan yang paling lebar dan panjang itu nanti ikut memanjang dan melebar supaya biar kelihatan kotak-kotak itu rapi gitu ya. Nah ini untuk yang font colornya, tambahkan font color di dalamnya ya, font color. Ini kita masih manual satu-satu ya. Ini untuk pemula, maksudnya biar masih pemula itu masih. Nanti kalau udah masuk CSS itu enggak ditulis satu-satu seperti ini ya. Nanti pakainya script. Bisa ditaruh di dalam atau di luar. Kalau ini karena masih pemula ya, kita harus belajarnya itu dari pemula dulu, kan harus tahu dari awalnya dulu. Yang kita copy aja ya, ini kan sama ya, copy aja. Baru penutupnya juga kita copy. Ini kalau di dalam TH ya, ini penutupnya juga di dalam TH ya, jangan di luar sini. Kalau di luar sini itu enggak nanti enggak itu ya, salah itu nanti. Kalau ingin tahu ya, kita lihat aja di sini Pak seperti apa. Kita refresh ya, ini tadi satu di luar ya, di luar. Kita refresh. Sih masih sama ya, tapi seharusnya itu fontnya itu di sini aja, di dalamnya lurus. Sini aja.
Nah sekarang ini ya yang bagai colornya ini kan ada gini ya, untuk tire-nya ini ada bagai color. Tire pertama itu menggunakan bagai color dan warnanya masih kayak gini. Ini kan harusnya kan seperti ini ya, nah ini kan harusnya seperti ini, ini kayak ada background colornya, ini warna untuk di TR yang pertama ini, TR untuk header. Refresh. Nah itu udah ada ya, ini udah ada backgroundnya, background pink. Nah sekarang untuk kita pengisian TD nya lah. Ini kan judulnya saya sudah mencontohkan ya penggunaan font color. Nah ini TD nya ini kita copy aja ya ini. Nah ini caranya ini untuk menggunakan spasi ya. Kemarin saya udah menjelaskan di latihan 1 itu biar ini ada spasinya, itu pakai triknya salah satunya menggunakan NBSP. Jadi ini nanti ada spasinya, jadi tetap tulisannya itu tetap mendatar, walaupun ada spasi tulisannya tetap mendatar seperti ini, jadi cantik ya. Ini kan untuk ibaratnya untuk etalase, jadi harus kalau tulisannya ke bawah kayak gini kan kayaknya enggak menarik, jadi harus seperti misalnya kan emang seperti ini tulisannya, apalagi ini nama merek ya, jadi merek produk, jadi ya diakalinya pakai spasi itu di dalam sini di masing-masing perkata. Nah ini udah tahu lah ya, di pertama tuh alen, kemudian setelah alen berarti dengan paragraf baru ya urut, itulah ya urut. Ini saya copy aja sama sini. Ini menggunakan alen sama dengan apa ini alennya, center. Nah, setelah alen itu apa, dia ada paragraf ya, paragraf ini banyak banget ya, tabnya banyak. Dalam paragraf ada apa ini, font color, nah ini copy aja ya font color ini, font color. Tutup, langsung tutup, jangan lupa. Ini ya di dalam sini ya harus tahu nih letaknya, kita akan meletakkan kalimatnya itu di mana. Nah setelah di dalam font itu ada apa lagi, ada tag lagi atau enggak, ternyata enggak ada. Mau ditambahin lagi ya, ingat tadi boldnya udah ya, boldnya belum, boldnya ketinggalan ya, boldnya dulu, berarti boldnya di sini aja nggak apa-apa. Nah baru paragrafnya kita isi namanya, ini kata-katanya, ini copy aja ya sama sini. Dan save. Setelah kita lihat, nah nanti pasti kolomnya itu menyesuaikan dari yang tadinya ini kan masih kosongan, kayak masih dekat-dekat begini, nanti kita refresh sudah ada isinya, nanti menyesuaikan. Nah jadinya kan menyesuaikan. Lagi-lagi tabelnya kurang border, saya lupa. Save, refresh. Udah itu ya udah. Nah, backgroundnya juga ini backgroundnya di sini ya, coba lihat di sini background. Nah ini copy aja ya ini ya, biar enggak.
Codernya tadi udah dikasih, ini copy lagi aja lah. Nah, save, refresh. Nah, itu udah ya. Sekarang yang jadi seperti itu ya cara menulisnya ya. Ini copy aja ya supaya tidak kelamaan, udah hampir 1 jam. Ini udah paham ya untuk yang align, untuk tulisan-tulisan itu mohon align nih, ada align right, center. Nah itu nanti untuk yang kolom terakhir itu berupa tag image ya, gambarnya kita taruh. Nah ini ada tanggal, ada rupiah. Nanti kalau udah nyampe di PHP itu kita menggunakan format rupiah ya. Ini masih tulis manual, ini masih RP gitu 350.000, masih tulis satu persatu. Dan ini tanggal juga nanti ada fungsi date, tanggal, fungsi tanggal. Ini masih manual, masih pemula ya, karena kita kan memang masih dari awal dulu. Kita copy aja ya di sini ya, di sini biar cepat. Di kolom yang berikutnya. Kita save, kita refresh. Udah, itu udah masuk. Nah ini berarti yang ini tinggal sama ya, tinggal di copy aja. Ini kan udah ada komentarnya, malah gampang. Tahu ya, ini ngopinya kan cuma TD-TD nya saja, jadi kolom-kolomnya saja yang copy, ininya saja. Daripada ditulis satu persatu kan lama ya. Ya ini di refresh, latihan 2, yang latihan 2 di refresh. Udah itu. Nah sekarang yang baris terakhir ya, baris ke berapa ini, baris ke yang ini kan udah, berarti ini udah sampai sini, sini nih, sini. Ini berarti udah sampai ini. Kita cari TR yang paling akhir. Ini kan ada TR pembuka lah, berarti ini baris yang paling terakhir. TR yang paling akhir nih, sampai sini. Ini kan TR pembuka lah, ini TR paling akhir ya, berarti sampai sini itu, ini sampai sini udah selesai untuk baris yang ini, baris ke berapa ini sampai sini. Nah ini udah masuk ke TR pembuka, berarti ini mulai dari sini kita nulis untuk baris yang terakhir, baris yang untuk yang diskon nih, diskon 20%. Nah lihat ya skripnya ya, di sini yang udah jadi. Nah ini TR, kita kasih ya colornya dulu, colornya dulu. Kita buat kolomnya, kolom TD. Kita lihat ya di sini ya. Ini ada apa aja sih? Ada tulisan diskon 20%. Nah tulisan ini berarti pakainya paragraf ya, paragraf di dalam TD ini, di dalam kolom ini kita kasih tag pembuka paragraf, diakhiri dengan, lihat aja di sini, diakhiri dengan sampai sini. Ini kan cuma satu kolom ya, cuma satu kolom. Ini kolom sampai sini itu satu kolom, jadi ini paragraf lah. Ini gambar pun ternyata di dalam paragraf, cuma nggak ada tulisan. Artinya ini ada tulisannya, nama produknya itu misalnya.
nama merek produknya itu, misalnya hanya Specs atau apa itu namanya, nama produknya ya, nanti bisa ditambah sendiri. Harusnya ini ada tulisan misalnya di sini di sebelahnya atau di bawahnya gitu ya, kayak tag P sampai sini ya, tag P. Ini kan center biasa ini. Ya, font sampai sini ya, font sampai sini. Board ini aku jalan di sini, board sampai penutup font. Ada spasi di sini, spasi ini copy aja, spasi untuk tulisan ini. Di spasi ini tulisannya untuk fungsinya itu ini spasi ini. Yang spasi, kalau misalnya spasinya cuma satu kan terlalu dekat, jadi spasinya ini ada 4, saya beri 4. Coba kita refresh yang latihan 2. Ya, jadinya belum muncul ya diskonnya, kan saya belum nulis. Nah, sekarang kita nulis yang diskonnya lah. Ini ada size nya lebih gede, size nya 7. Nah, itu langsung aja sini ya, sampai sini aja dulu. Save, refresh. Nah, itu udah muncul diskon. Nah, sekarang kalau misalnya spasinya cuma 1 ya, 1 aja, nanti jadi terlalu dekat banget. Nah, kan inginnya agak jauh tuh, nanti jadinya tuh dekat banget, jadinya tuh terlalu dekat ya. Ini karena emang pakai Arblanca itu agak memang tulisannya miring. Kalau misalnya kita bikinnya tuh yang lain tuh, misalnya apa ini di sini siapa, face-nya nggak ada ya, face-nya nggak usah dikasih face, coba ini nggak usah dikasih face. Kita save, refresh. Terlalu dekatnya, kita sebaiknya pakai spasi saja. Nah, ini juga sama pakai spasi. Untuk setelah diskon 20% ada tulisan ini sampai dengan tanggal. Nah, ini kan pakai font color juga, jadi warnanya itu beda-beda. Ini warnanya, size nya juga beda-beda lah, karena beda-beda yang kita menggunakan font color lagi di dalamnya. Ini kan beda, ini colornya itu beda sama yang di atas. Yang di atas kan FF, ini DC, size nya juga beda. Yang di atasnya lagi yang gebiar juga colornya itu warnanya beda. Ya walaupun sama dengan ini, tapi kan ini tengah-tengahnya kan beda, jadinya
ini dikasih font color, terus size nya juga ada. Jadi ini masing-masing ya, masing-masing ini pokoknya sebanyak yang kita inginkan warnanya ditentukan, kita kasih font gitu. Jadi bebas mau ngasih font tuh bebas, bisa fontnya di sini lagi tuh nggak apa-apa, misalnya kayak gini. Yang penting di sini tuh ditutup dulu. Kalau kita mau ngasih font di sini berarti ini ditutup dulu, ditutup sini sampai sini, nanti baru kita buka lagi font. Nah ini nggak usah ditutup ya, karena ini udah ada di sini, ini udah ada. Nah berarti boldnya ini karena ini ada bold di sini yang kita, berarti ini boldnya tadi di mana sini nih ya, ini bold pembuka, berarti ini kita kasih penutupnya lagi, penutup untuk tak bold ini, bold ini kita buka di sini. Atau mungkin boldnya dihilangin, nggak suka bold, nggak suka pakai bold ya bisa aja, ini berarti ini dihilangkan aja dua-duanya, tak pembuka dan penutup. Nah baru kita atur lagi di sini, misalnya warnanya apa, misalnya red, biar mudah aja pakai nama ya kan. Kalau ini harus ngotak-atik sendiri kalau pakai yang hexa ini. Kalau ini kan warna kan mudah, warna merah udah kelihatan merah. Size nya kita atur lagi, misalnya size nya itu beda juga, tadi kan 5, ini misalnya 4, kita save. Berarti bukan yang di sini, berarti ya yang di sini lah. Ini kita copy aja ya, kita copy sampai sini ya, harusnya di sini nih. Nah kita copy aja sampai sini, tuh kita copy di diskon, tadi udah diskon, jadi kita sudah sampai sini lah, berarti ini ya terakhir. Ini pennya kita buang, jadi pennya itu kan udah ini udah ditulis. Save, refresh. Nah itu seginya lebih kecil, yang tanggal 25 Agustus lebih kecil, terus tulisannya juga merah. Nah itu ya, jadi kalau kita ingin menambahkan font lagi di tengah-tengah ya, ini tutup dulu, nanti dibuka lagi, fontnya dibuka terus ditutup. Jangan lupa tak sebelumnya itu diperhatikan, ini sebelumnya ada tak B ini, soalnya kalau misalnya tak B ini nggak ditutup di sini, misalnya kita tutupnya di sini, coba nanti semuanya masih ikut ke bold kalau nggak salah. Coba yang kita tutupnya itu di sini, mungkin bisa juga seperti itu. Kalau kita tidak membutuhkan bold lagi, boldnya harus ditutup sampai sini. Berarti kita ingin ininya tuh nggak usah di bold, sampai sini saja. Sampai mana ya, tadi sampai sini ya, coba di undo aja dulu. Nah tadi kan sampai sini, kita ini ingin nggak usah di bold ya, berarti kita tutup sampai sini. Ini kan di tak pembuka, ada tak pembuka boldnya dari sini malah sampai tadi kan sampai sini di akhir sendiri. Loh, kita ingin ininya nggak usah di bold ya, tutup aja di sini gitu ya. Jadi kalau mau menambahkan dimanapun ya harus ditutup dulu tagnya, baru nanti dibuka lagi tagnya, terus ditutup. Seperti itu ya caranya. Dan ini ada loading yang tadi gambar ya, tinggal gambar. Nah ini udah, nah sekarang tinggal gambar berarti di paragraf yang kedua ya, ini kan paragraf yang pertama. Ini sampai sini udah yang paragraf pertama. Nah yang paragraf kedua, nambahkan gambar ya ini. Nah ini kan cuma kayak gini aja ya, tinggal copy aja lah ya. Udah lah kan, kemarin gambar udah saya jelaskan, cuma menambahkan gambar saja di dalam paragraf. Tuh copy aja, kita refresh.
itu udah muncul. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan sebuah kata-kata di dalamnya lah, berarti bagaimana caranya itu supaya menambahkan kata-kata di dalamnya, ya menggunakan alen, ya alen. Berarti bisa juga ini per paragraf, berarti ini kita tutup. Nah terus kalau nggak salah yang float kemarin ya, yang float alen ya, pokoknya yang pakai float lah ya, berarti inilah yang ini ya, yang ini yang pertama sendiri ini kan pakainya. Nah ini ada air lainnya ini menggunakan ini ya, alen ya. Kalau menambahkan kata-kata ya berarti kemarin itulah. Dalam image-nya terus nanti di sampingnya itu kita kasih kata-kata. Coba misalnya ini marknya apa sih, spike refresh ya supaya kemarin udah ada contohnya lah ya, yang image nanti tinggal diatur-atur sendiri bagaimana caranya supaya tulisannya itu ada di bawah. Dan ini bottom ya, bottom. Jadinya seperti itu ya. Ya nanti tinggal coba-coba sendiri aja ya, soalnya udah panjang ini, hampir 1 jam lebih. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk tabel ini udah selesai nih, yang latihan ini scriptnya kurang lebih seperti ini lah ya, untuk tampilannya ini, tampilan dari ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Baiklah, saya akhiri ya. Terima kasih nih. Terima kasih nih ya, kurang lebihnya saya mohon maaf.